Selamat siang, Ibu Endang dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Helen Christian Effendi, absen 15, Hilarine Syaudi, absen 16, dan Rafael Putra Nathaniel Sitorus, absen 25. Kami akan melakukan presentasi mengenai menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nama saya Helen Christian Effendi dan saya akan menjelaskan tentang produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang dan jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada produksi barang, yaitu kegiatan menambah manfaat suatu benda dengan mengubah bentuk dan sifatnya. Yang kedua, produksi jasa, yaitu kegiatan menambah manfaat suatu benda tanpa mengubah bentuknya. Selanjutnya ada faktor produksi. Faktor produksi adalah semua kebutuhan usaha yang dibutuhkan oleh produsen supaya ia bisa menjalankan produksi dengan lancar dan mudah. Faktor produksi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada faktor produksi tetap, yaitu faktor produksi yang jumlahnya tetap berapapun jumlah produksinya. Contohnya mesin pabrik dan gedung. Yang kedua ada faktor produksi variabel, yaitu faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah tergantung dengan besarnya jumlah yang akan diproduksi. Selain itu, faktor produksi juga terdiri dari yang pertama ada faktor produksi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua hal yang sudah tersedia di alam dan bisa dimanfaatkan guna mencapai kemakmuran. Contohnya tanah, sinar matahari, air, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua, faktor produksi sumber daya manusia atau tenaga kerja. Meliputi semua usaha yang dilakukan manusia guna meningkatkan nilai pada suatu benda. Contohnya tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik. Yang ketiga ada faktor produksi modal. Modal merupakan sarana yang bisa digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Modal tidak melulu uang, namun modal juga bisa berupa barang yang telah dihasilkan atau alat produksi. Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan. Penentu keberhasilan dari suatu proses produksi tidak hanya produk, tetapi juga strategi, teknik, perencanaan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen adalah pemikiran mengenai bagaimana cara produsen dalam membuat barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Produsen membuat barang dan jasa dengan tujuan untuk dijual kepada konsumen, lalu ia akan mendapatkan laba. Pada saat melakukan kegiatan produksinya, pihak produsen akan melakukan sejumlah hal agar dapat menghasilkan produk secara efisien. Secara garis besar dalam teori ini, dijelaskan perilaku produsen yang menghasilkan produk untuk mencapai tingkat efisiensi dalam kegiatan produksi yang dilakukannya. Tentu saja demi mendapatkan keuntungan. Produsen akan berupaya untuk menghasilkan produk sebaik-baiknya tanpa menggunakan faktor produksi secara berlebihan alias tetap efisien. Perkenalkan, nama saya Hilarine Syaudi dari absen 16. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang biaya produksi. Biaya produksi adalah jumlah semua kebutuhan atau pengeluaran dana yang diperlukan dalam proses menghasilkan barang maupun jasa, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga bahan baku hingga upah tenaga kerja. Biaya produksi juga dapat dikatakan sebagai tarif produksi yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk menghasilkan suatu komoditas dari awal produksi hingga siap dipasarkan kepada konsumen. Kemudian ada konsep biaya produksi. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, adalah biaya yang besarnya tetap berapapun jumlah produksinya, bahkan saat perusahaan tidak berproduksi. Contoh biaya tetap antara lain biaya modal, sewa kantor, dan biaya asuransi. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, adalah biaya yang besarnya tergantung pada jumlah barang yang diproduksi. Jadi, pada saat perusahaan tidak berproduksi, biaya variabelnya adalah 0. Contoh biaya variabel antara lain adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya bahan penolong. Yang ketiga ada biaya marginal atau marginal cost, adalah tambahan biaya yang dikeluarkan karena pertambahan produk sebanyak 1 unit.
Kemudian ada penerimaan. Penerimaan atau revenue adalah total pendapatan yang diterima oleh produsen berupa uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang yang diproduksi. Yang pertama ada penerimaan total atau total revenue. Adalah keseluruhan penerimaan yang dihitung dari hasil perkalian antara harga dengan kuantitas output yang terjual. Yang kedua ada penerimaan rata-rata atau average revenue, adalah penerimaan yang didapatkan dari setiap penjualan satu unit output. Dengan kata lain, AR adalah harga jual per unit output. Yang ketiga ada penerimaan marginal atau marginal revenue, adalah tambahan penerimaan yang diperoleh dari tambahan penjualan satu unit output. Kemudian, laba maksimum. Laba maksimum yaitu kondisi laba yang diperoleh oleh perusahaan untuk mencapai tingkat maksimum atau tertinggi. Laba didefinisikan dalam dua cara, yaitu dalam cara ilmu ekonomi murni dan akuntansi. Menurut ilmu ekonomi murni, laba adalah peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Kemudian, menurut akuntansi, laba adalah selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Maka, laba dapat dihitung menggunakan rumus Pi sama dengan TR dikurang TC, dengan keterangan Pi adalah laba, TR adalah total penerimaan atau total penjualan didapatkan dengan mengalihkan harga jual per unit dengan banyaknya unit yang terjual, dan TC adalah biaya total. Sebuah perusahaan memperoleh laba apabila nilai laba positif, di mana laba lebih besar daripada biaya total atau total penerimaan lebih besar daripada biaya total. Namun, apabila laba negatif, di mana laba lebih kecil daripada total penerimaan atau total penerimaan lebih kecil daripada biaya total, maka perusahaan akan menderita kerugian. Perusahaan akan mendapatkan laba maksimum apabila laba mencapai maksimum. Untuk menghitung laba maksimum, terdapat 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan totalitas adalah pendekatan dengan cara membandingkan pendapatan total dan biaya total. Yang kedua ada pendekatan rata-rata, adalah perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata dengan harga jual output. Yang terakhir ada pendekatan marginal, dilakukan dengan membandingkan biaya marginal dan pendapatan marginal. Laba maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan MC. Perkenalkan, nama saya Rafa Putra Daniel Surus, saya absen 25. Saya sini akan menjelaskan materi tentang distribusi. Pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi antara lain. Yang pertama, faktor pasar. Saluran distribusi dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen seperti jumlah konsumen, letak geografis konsumen, juga pesanan dan kebiasaan dalam pembelian. Yang kedua, faktor barang. Barang berkaitan dengan nilai unit, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, standar barang dan juga pengemasan. Yang ketiga, faktor perusahaan. Hal-hal yang dipertimbangkan adalah sumber dana, pengalaman, kemampuan manajemen, juga pengawasan dan pelayanan yang diberikan. Yang keempat, faktor kebiasaan dalam pembelian. Pertimbangan yang diperlukan adalah kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Berikut adalah mata rantai distribusi. Yang pertama, produsen ke konsumen. Bentuk distribusi ini merupakan yang paling pendek dan sederhana karena tanpa menggunakan perantara. Yang kedua, produsen ke pengecer ke konsumen. Produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual ke pengecer. Yang ketiga, produsen ke pedagang besar ke pengecer ke konsumen. Saluran distribusi ini banyak digunakan oleh produsen dan dinamakan
saluran distribusi tradisional, karena produsen hanya melayani pedagang besar saja. Yang keempat, produsen ke agen ke pengecer ke konsumen. Produsen membeli agen sebagai penyalurnya, ia menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Yang kelima, produsen agen ke pedagang besar, ke pengecer, ke konsumen. Produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barang. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Bila ada yang dipertanyakan, kami persilakan. Terima kasih.